Betul Dewan. Ayo. Repot. Tahu dekat sini. Mana caranya ini? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya tanda tangani prasasti sebagai awal atau soft launching lah ya, kurang lebih seperti itu bahasa di kampung kami di Orancar, karena belum lengkap beroperasinya ya Kebun Raya Sipirok Tapar Selatan. Kalaupun informal sudah sering dikunjungi orang, tapi ini resmi saya kira dengan segala masih lumayan fasilitas yang ada, tapi masih juga sangat banyak fasilitas yang perlu dilengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dua, satu. Indonesia. Satu, dua, tiga. Balik ke tempat. Baru ini kan? Ayo mana orang air? Ini betul siapa ini? Ya inilah. Hah? Hah? Dek. Mana lapar? Sana pintu gerbang. Putar lagi. Kopi. Kopi paling terkenal. Pak, izin Pak, kamera Pak. Hidup Peringin. Jangan berpolitik, jangan berpolitik, woi. Harus politik lagi. Udah? Oke. Lain mana? Udah makan. Itu Pak, Pak, lihat sini Pak. Bosnya sore ini panggil konstitusi. Oh, udah? Lihat sini Pak. Mantap. Oke, sekali lagi Dari atas Pak, dari atas. Cuci tangan juga bisa Pak. Oke. Baik, mana lagi? Namanya dan sangat jarang sekarang. Untuk ada satu dapat kita kulit yang suka banget. Iya. Sudah kami cari-cari kemana-mana. Kami dapat dari pembibitannya Lembaga Lestari Pak. LSM lokal kita. Merati.
Sehat. Satu, Pak. Dari atas pesawat sama ini. Bentar Bu. Ya sama-sama nyiram lah. Saya lihat aja lah. Oh, tahu kali orang tuh yang mengawal-awal kau bilang Said. Tarik Said. Siapa mana? Si Saptar. Destinasi siapa namanya itu? Saptar mana? Amdi. Diputar. Ah, itu luarnya. Iya, Pak. Inilah di luar. Iya. Ini kedua. Iya. Ora. Foto terus. Oh, kalau bagian uang kau sama si Anda lah. Sampai enggak ngulusin? Oh, Marijal. Jangan pula wakil yang sini wakil. Siap. Kau putar kau apa Jal? Yuk. Terima kasih Pak. Yuk. Pegang ujungnya Rijal, Pak Rijal. Ah, kain. Ah, gitu. Iya. Pak. Oh, di depan tunggu si Jenny. Nasihat dong. Oh, dia sudah apa? Semoga sehat pusatnya. Sukses dah, pasik dah. Tambang dalam produksi yang pasik dah. Oke. 1, 2, Lanjut. 3. Udah? 1, 2, 3. Oke, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat berangkai salam ke arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara soft launching Kebun Raya Sipirok, Tapanuli Selatan, dan peresmian Menara Pandang serta kantor pengelola Kebun Raya Senin 1 Februari 2021 dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbuna wa alaika tawakkalna fastajib du'ana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur kehadrat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadrat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara peresmian Menara Pandang Kebun Raya Sipirok, Tapanuli Selatan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan ridho-Mu dan berkah-Mu, ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Barita Simanjuntak dan rombongan beserta sekretarisnya Pak Tias. Demikian juga yang terhormat Presiden Direktur dan Direktur lainnya dari PT AIR dari Jakarta. Tadi informasi yang saya dengar satu pesawat dengan Pak Ketua. Demikian juga yang terhormat yang mewakili Kepala LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan pimpinan Kebun Raya Cibodas, Bogor nanti menyusul dia. Juga yang terhormat Saudara Ketua DPRD Tapanuli Selatan, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, juga yang terhormat yang mewakili para kepala daerah sekitar. Tadi saya lihat ada dari Madinah, dari kota Sidempuan, demikian juga dari Palas dan Paluta. Juga yang terhormat Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekda, segenap para teman-teman anggota DPRD Tapsel dan juga kota Sidempuan. Juga yang terhormat ada juga yang dari Dinas Kehutanan Provinsi, ya, Dinas Kehutanan Provinsi. Juga yang terhormat hadir bersama kita stakeholder lain. Tadi Bapak Ketua MUI hadir, demikian juga tokoh adat Harajaon dari Sipirok, karena ini wilayah Sipirok. Ada juga tokoh pemuda kita dari KNPI, ada juga dari Karang Taruna. Tentu juga yang terhormat para BUMN dan private. BUMN ada Bank Sumut mewakili PT PN3, privat atau investasi ada dari NSHE, ada juga saya lihat tadi dari ING, termasuk juga para organisasi kemahasiswaan bersama kita Pak Barita. Di kiri kanan ini ada NGO, LSM, yang juga pemerhati lingkungan tentu. Yang terhormat para camat, hadirin dan hadirat yang terhormat, mohon maaf tidak lagi saya uraikan satu persatu. Pertama dan utama, saya mengajak kita semua yang hadir ini untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
Karena pada pagi menjelang siang, di tengah sepoi-sepoinya angin ini, kita masih diberi nikmat. Paling tidak ada dua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nikmat pertama adalah nikmat kesehatan, Pak Nov. Di tengah-tengah dunia, bangsa kita, daerah kita masih dilanda COVID-19. Alhamdulillah kita masih sehat. Kita doakan kita semua terus sehat. Bangsa kita segera terhindar ataupun bisa mengatasi COVID-19 yang melanda dunia itu, termasuk bangsa kita. Syukur yang kedua, kita semua di tengah-tengah kesibukan kita bisa hadir di Kebun Raya Cipirok Tapanuli Selatan ini, yang tadi diawali soft opening atau pembukaan diresmikannya Kebun Raya ini, yang telah kami gagas sesungguhnya 3 tahun, efektif 2 tahun. Itu tadi kita awali pembukaan selubung dan saya tanda tangani prasasti di Kebun Raya utama, di pintu gerbang utama Kebun Raya. Secara bersama tadi kita juga ikuti penanaman tanaman-tanaman endemik. Tadi itu Pak Nov, Ibu Sani dan Pak Ketua Pak Barita disebut di dalam perkebun rayaan itu adalah disebut dengan Taman Kehormatan. Ini dengan teman-teman LIPI, Pak Kapolres, sesungguhnya banyak makna di balik ini, sangat banyak. Kami dengan LIPI dan Ketua Yayasan Perkebun Rayaan Indonesia, Pak Kapolres boleh tanya mungkin di sini, kami dulu punya gagasan supaya Ketua Umum Yayasan Kebun Raya Indonesia Pak Sogot bisa hadir. Siapa itu? Itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Itulah Ketua Yayasan Perkebun Rayaan Indonesia. Betul ya Bu ya? Kami udah ketemu dengan sekretarisnya waktu itu di Jakarta. Para Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, areal daripada kebun raya ini adalah 90 hektar. Ya, 90 hektar. Kalau kita mengarah ke kantor pusat perkantoran Bupati, disambut nanti hutan kota atau RTH, ruang terbuka hijau 10 hektar. Jadi ada 100 hektar yang wajib hukumnya dipertahankan di samping taman-taman yang menghiasi berbagai kantor-kantor kita. Tentu hadirin ini banyak yang berpikir, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Saya ulangi, kenapa seperti itu? Dinas Kehutanan Provinsi, saya mendapatkan areal ini adalah setelah perjuangan yang panjang, tanggal 29 April 2011. 8,5 bulan lah kurang lebih saya jadi bupati periode pertama, karena ini tadinya adalah konsesi TPL Indorayon, Pak Ketua. Ya, sangat penuh dinamika mendapatkan ini. Dinamika mendapatkannya tinggi, dinamika dan romantikanya setelah kami rancang untuk dibangun di sini pusat perkantoran. Tidak hanya untuk pemerintah kabupaten, dalam tanda kutip kantor bupati dan DPRD, tapi sesungguhnya di areal ini sudah kami rancang dan saya sudah tanda tangan hibah kepada instansi vertikal, ormas, perguruan tinggi, ya, karena luasnya 271 hektar untuk LIPI. Tapi 270 hektar waktu saya terima surat keputusan, mendampingi saya waktu itu Insinyur Sakiman, alumni IPB, dari Menteri Kehutanan saat itu, sekarang Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan. Karena saya kenal Bupati ini, komitmen buka saya dulu, kalau enggak saya teken ini. Apa itu? Ini luas. Lantas ada wajib hukumnya kurang lebih 131 hektar, ini tetap dengan suasana hijau. Pastilah banyak yang tidak tahu itu. Ya, mungkin sebagian kita melihat keadaan hal ini. Setelah saya dapat itu, beberapa komisi solkot saya yang harus saya hormati, mengirim abjurut ulang Maharaja Tenggar, Don Ipar Raja Luat Spiro. Sebagian masyarakat, loh kok di sana dibikin kantor bupati,
kok tidak di Pasar Sipiro? Saya setelah terpilih Pak Ketua Bupati periode pertama di April 2010, hari hanya dilantik Agustus 2010. Saya pelajari terus dan saya ikuti dulu dinamika karena saya terpilih adalah waktu saya ketua fraksi di DPRD Sumatera Utara. Jadi saya bisa mengikuti semua ini. Bahkan waktu ini dibangun, mulai kami belum dibangun, tapi sudah kami putuskan. Kami bikin DID dengan Aldin Rapolo. Ya Aldin, waktu itu ragu-ragu, udah Aldin, kau duduk di belakang kau. Biar saya hadapi karena mungkin mereka belum tahu teman-teman yang tidak setuju kenapa kita letakkan di sini kantor bupati itu. Kalau tulang Maharaja Tengger Raja ada luat Sipiro konsisten terus. Ulak teri dah ubireda nih ya. Maju terus putih mau tepuk tangan dulu untuk tulang dan Maharaja Tengger dulu dan Edward Cirega. Membangun sebuah kebun raya itu ya teman-teman, Ibu Sani, Ibu Pak Nofri maupun Pak Ruli. Tidak kita bicara 5-10 tahun, tapi sangat jauh ke depan gunanya. Itu kebun raya Bogor, kalau nggak salah saya sudah 200 tahun lebih barangkali yang membangun Belanda. Sekarang menjadi bagian dari pusat penelitian anak-anak kita, menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak kita. Jadi terima kasih ya kepada semua stakeholder. Karena bukan agak terlambat sesungguhnya. Kenapa kita sebut soft opening, belum grand opening? Banyak yang belum terpenuhi fasilitas yang katakanlah yang supaya dia lebih representatif untuk sebuah kebun raya. Kenapa? Karena pengaruh COVID-19. Ini Dewan teman-teman ada. Kalau nggak salah saya ya kawan-kawan Dewan waktu pengurangan APBD di tahun 2020 APBD induk ke perubahan APBD kita tergerus pendapatan kita, maka termasuk yang juga dikurangi kegiatan di sini. Pada waktu itu berkurang 169 miliar di tahun berjalan 2020. Termasuklah daerah ini Pak Rijal, berapa itu yang kemarin kita potong ini? Bukan kita potong lah, tereliminasi lah bahasa halusnya. Sekitar 20-30 miliar lebih. Kalau nggak sudah lumayan bagus ini sesungguhnya. Berapa? 35-an katanya. Karena memang ini hubungannya ke yang melanda saat kita hari ini keadaan COVID-19 itu. Semua daerah, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia terjadi penurunan pendapatan. Ya, jadi saya terima kasih ke PT AR. Ini tidak dirancang. Saya tahu juga kemarin ada yang merasa politisi. Ya, tapi tidak di sini mungkin itu. Mungkin saja ada di sini, ada di provinsi. Siapa pula AR dan Pemkab bangun-bangun ini katanya. Udah ada COVID katanya. Ya, aduh ini orang di mana ini? Inilah. Mengkomentari segala sesuatu yang tidak ngerti dari partai tertentu saya lihat. Ini dirancang adalah sama waktu kita dulu diskusi adalah di 2019. Jauh sebelum ada COVID, jadi tidak ada ujuk-ujuk yang jadi itu. Tapi orang yang seperti itu mungkin pendekatan politis ya kita doakanlah supaya dia kembali ke jalan yang benar kalau ada. Tapi di tafsir tidak ada juga sekalian. Tempat lain saja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Ketua Komisi Kejaksaan, yang terhormat Bapak Ketua DPRD, yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, perwakilan MIPI, Kepala Kebun Raya Cibodas, dan hadirin undangan sekalian. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dari Presiden Direktur kami, Bapak Mulyadi Sutio. Beliau menyampaikan salam hangat untuk kita semua di sini karena beliau berhalangan untuk hadir dalam acara hari ini.
Kami PT Aginkot Resources merupakan salah satu anak usaha dari perusahaan nasional yaitu PT Astra International yang beroperasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dan selalu memiliki komitmen kuat dalam memberikan manfaat yang optimal bagi pemangku kepentingan PT AR. Salah satu bentuk kontribusi dalam memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan adalah pembangunan menara pandang yang dapat kita lihat saat ini. Pembangunan menara pandang di area Kebun Raya Sipirok ini, sebagaimana kita ketahui, Kebun Raya memiliki luas 90 hektar, tadi Pak Bupati sudah sampaikan, dan akan berfungsi juga sebagai pusat penelitian, edukasi, dan konservasi flora langka yang serta juga menjadi destinasi wisata bagi daerah Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Pembangunan proyek menara pandang Kebun Raya Sipirok ini dimulai dengan groundbreaking pada tengah tahun 2020, yaitu tanggal 24 Agustus, dan pekerjaannya selesai pada Januari 2021. Jadi masih fresh sekali, ini baru selesai mungkin di akhir bulan ya, kemarin baru jadi. Secara teknis ketinggiannya 31,5 meter dengan terdiri dari 7 lantai, 1 unit elevator, tadi yang disampaikan kita import langsung dari Jepang, dan 1 unit bangunan genset dengan luas 583 meter persegi. Ketika dalam membangun ini yang menjadi pertimbangan kami faktor keamanan dari resiko gempa, angin, sehingga menara pandang ini memiliki fondasi tiang pancang pre-stress yang diikat dengan balok-balok beton bertulang. Ini saya sejujurnya hanya tanya ke Pak Gede tadi, ini bagaimana cara buatnya, beliau menjelaskan seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dijelaskan ya Pak Gede. Struktur rangka menggunakan rangka baja konstruksi lantai komposit beton bertulang. Total anggaran yang kami habiskan untuk ini sekitar 13 miliar rupiah. Belum. Saya nggak berani jawab dulu Pak, seperti biasa. Secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih kepada PT Gasindo Pratama yang mengerjakan pekerjaan struktur dan arsitek, PT Titila Sembada Primandari untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal, dan PT Mitsubishi Jaya Elevator dan Eskalator untuk penyediaan dan pemasangan lift elevator. Yang patut kita catat juga, pekerjaan ini berjalan selama 4 bulan dan tanpa ada kecelakaan kerja sama sekali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan proyek ini, Pak Gede, dan juga rekan direksi saya, Pak Ruli, sebagai penanggung jawab teknis pekerjaan, serta seluruh tim PT AR Said Martabe yang terlibat dalam keberhasilan pembangunan menara pandang ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas PUPR Tapsel yang memberikan persetujuan desain bangunan dan melakukan fungsi pengawasannya, serta Dinas Perizinan Terpadu 1 Pintu, serta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang terlibat dalam pembangunan sehingga pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai target yang diharapkan. Target ini saya ingat sekali ketika bertemu dengan Pak Bupati, saya mau jadinya sebisa mungkin di 2021 awal. Waktu itu mungkin 2 tahun ya Pak ya. Cuman kami maju mundur Pak, kalau Bapak ingat. Tapi ketika diputuskan kita sesuai komitmen untuk terjadi secepatnya. Hari ini menara pandang Kebun Raya Sipirok kami serah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan harapan menara pandang ini dapat dikelola dan berfungsi baik dan menjadi ikon bagi Kebun Raya Tapanuli Selatan dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembangunan menara pandang sebagai salah satu fasilitas pendukung di Kebun Raya Sipirok ini merupakan salah satu kontribusi kami melalui program PPM di bidang lingkungan. Harapan kami semoga Kebun Raya ini bisa menjadi tujuan atau destinasi wisata milik daerah yang memiliki keunggulan serta berdampak luas kepada pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan secara umumnya. Semoga dengan berdirinya menara pandang menjadi tonggak perkembangan Kebun Raya Sipirok yang akan terus berkembang dan menjadi fasilitas yang berguna untuk keanekaragaman hayati yang kita miliki dan fungsi edukasi bagi masyarakat sekitar.
Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bupati Tapanuli Selatan beserta jajarannya, Ketua Komjak RI, Ketua DPRD dan jajarannya, kemudian Direksi PTAR, tamu undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan juga dari Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI sehubungan sesuatu hal tidak dapat menghadiri acara soft launching Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan. Mohon izin untuk menyampaikan sambutan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk acara soft launching Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan. Yang terhormat Bupati Tapanuli Selatan, Bapak Haji Syahrul M. Pasaribu SH, yang saya hormati Ketua Komjak RI Dr. Barita Simanjuntak SH, MH, CFRH, dan rombongannya, Direksi PTAR, Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Bapak Husin Sogot Simatupang, Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Rohman Smardana LH, Kajari Tapanuli Selatan, Bapak Ardian SHMH, kemudian unsur Forum Komunikasi Daerah, jajaran pejabat struktural pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Ketua MUI, tokoh adat dan komunitas serta LSM, dari stakeholder lainnya seperti perguruan tinggi, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pembangunan kebun raya merujuk pada berbagai dokumen, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Agenda 21 Indonesia, bab 16 tentang konservasi keanekaragaman hayati. IPSAP atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan tahun 2015 sampai 2020. Ratifikasi tentang Convention on Biological Diversity atau CBD termasuk Global Strategy for Plant Conservation atau GSPC, yaitu strategi untuk konservasi tumbuhan dunia. Terakhir dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang kebun raya serta berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan LIPI sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengawal pembangunan kebun raya di Indonesia. Sejalan dengan itu, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, LIPI terus berupaya mendorong pembangunan kebun raya di Indonesia. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi bahkan swasta terus digalakkan menuju target 2030 kebun raya Indonesia yang mampu mengkonservasi tumbuhan di 47 tipe ekoregion di Indonesia. Hingga saat ini kebun raya Indonesia yang telah diinisiasi berjumlah 43 kebun raya. Kebun raya yang melakukan launching atau soft launching baru sejumlah 15 kebun raya, sehingga kebun raya Sipirok Tapanuli Selatan adalah yang ke-16. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Artinya secara resmi dibuka untuk umum sebagai salah satu destinasi wisata. Kita berharap dalam waktu dekat kebun raya Sipirok dapat melakukan grand launching yang menandakan 5 fungsi kebun raya berjalan dengan baik, yaitu konservasi, penelitian, pendidikan, jasa lingkungan, dan wisata. Bapak Ibu sekalian, kebun raya Sipirok Tapanuli Selatan ini adalah satu-satunya kebun raya di Sumatera bagian utara. Provinsi Aceh belum memiliki kebun raya. Selamat untuk Bapak Ibu dari kebun raya Sipirok Tapanuli Selatan. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Yang kami hormati, ini harus saya baca satu persatu Bang Bupati. Tentunya abang saya, Bapak Bupati Tapanuli Selatan, Bang Syahrul Pasaribu. Yang kami hormati juga Presiden, Direktur, dan seluruh jajaran direksi PTAR, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang diwakili oleh Ibu Pimpinan Kebun Raya Cibodas, Bapak Ketua DPRD Tapanuli Selatan, yang kami hormati jajaran Forkopimda, ada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Pak Ardian,
ada Kapolres Tapanuli Selatan, dan DIM atau yang mewakili Komandan Batalion instansi vertikal yang ada di Tapanuli Selatan, yang mewakili kepala daerah seluruh wilayah Tapanuli bagian selatan, yang kami hormati Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Anggota DPRD Tapanuli Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi, tokoh masyarakat, Bapak Ketua MUI yang telah mendoakan kita tadi, tokoh adat Harajaon Sipirok, tokoh pemuda KMPI Karang Taruna, yang mewakili BUMD Bang Sumut, ANZ, dan seluruh ibu bapak yang kami hormati. Saya tidak menduga menyampaikan sambutan ini karena saya pikir dengan menyaksikan saja saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi melihat upaya dan kerja keras Bupati Tapanuli Selatan di akhir masa tugas. Pak Kapolres dan Pak Kajari, ini ada antropologi masyarakat di wilayah Tapanuli. Kebaikan atau keindahan pimpinan itu selalu dilihat dari belakang. Ini ada positif negatifnya. Positifnya adalah seorang pemimpin tidak cepat merasa puas, dan dia selalu harus merasa bertarung terus sampai akhir. Karena kebaikan, keberhasilan itu selalu dilihat dari belakang. Itu sebabnya acara-acara adat di wilayah Tapanuli seluruh selalu dilihat kalau almarhumah bagaimana anak cucunya memberlakukan marha sangapur, marha rajau. Itu juga terjadi Bang Bupati. Jadi keberhasilan Bupati Tapanuli Selatan ya tidak akan dilihat pada saat ini dari belakang. Dan kami yakin sejarah yang sudah dimulai dibuat, ditulis akan menjadi tinta emas bagi generasi harapan bangsa. Yang kedua, tadi Ibu Pimpinan LIPI Kepala Kebun Raya Cibodas menyatakan bahwa Kebun Raya Sipirok adalah satu-satunya kebun raya di wilayah di Sumatera ini. Dan yang membuat makin sempurna dan lengkap adalah adanya menara pandang. Dan saya kira ini ada filosofinya juga, Bang Bupati. Menara pandang ini adalah sumber visi masa depan, sekaligus sumber inspirasi untuk menatap kemajuan Tapanuli Selatan, Tapanuli bagian selatan ke depan, sehingga konsep lingkungan, konsep konservasi, pendidikan tidak akan pernah hilang, karena itu adalah bahasa titipan dari menara pandang ini. Yang ketiga, Ibu Bapak dan hadirin yang kami muliakan, memang tidak mudah menjadi pemimpin masyarakat di era demokrasi sekarang. Salah sedikit sudah pasti banyak kritik. Salah banyak bisa turun. Tetapi keberhasilan seorang pemimpin adalah kalau buah dari pekerjaannya itu dapat dinikmati generasi seterusnya. Udah bagus kata dia. Pak. Dua. Hadir. Baik. Buat ketemu nggak kita? Oke.
3, 2, 1. Dilanjutkan dengan peninjauan dan uji coba menara pandang. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sehubungan dengan pandemi COVID-19 untuk uji coba menara pandang dibatasi hanya 20 orang saja. Kami undang untuk yang pertama Bupati Tapanuli Selatan, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Ruli Tanyo dari PTAR, dan Bapak Mustahik Siregar dari LIPI. Kali gini aja. Ayo ketua. 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. Ini gitu pengelolanya, tapi tentu infrastruktur lain belum lengkap lah ya. Mobilnya yang masih sediakan. Silakan kadis LH sama apa? Kau PP.